Selamat pagi para taruna, ketemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang komunikasi isyarat visual. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang tata cara berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Jadi sebelum itu kita sampai masuk kepada materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu definisi daripada telekomunikasi. Apa itu definisi daripada telekomunikasi? Adalah setiap transmisi, emisi, ataupun penerimaan isyarat-isyarat, sinyal-sinyal, tulisan, gambar-gambar, dan suara ataupun pernyataan pikiran apapun melalui kawat, radio, optik, ataupun sistem elektromagnetik lainnya, itu yang dikatakan dengan telekomunikasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan gelombang radio? Gelombang radio adalah gelombang-gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih rendah dari 3000 GHz yang merambat dalam ruang angkasa tanpa penghantar buatan. Itu dimaksud dengan gelombang radio. Kemudian apa yang dimaksud dengan komunikasi radio? Yaitu kegiatan telekomunikasi dengan perantaraan gelombang radio yang mencakup transmisi, emisi, dan atau penerimaan gelombang-gelombang radio untuk tujuan telekomunikasi tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi radio. Kemudian ada satu lagi yang dimaksud dengan komunikasi radio terestrial. Apa itu? Yaitu setiap komunikasi radio selain komunikasi radio di ruang angkasa ataupun radio astronomi. Ada juga istilah stasiun radio. Stasiun radio adalah satu ataupun beberapa perangkat pemancar dan atau pesawat penerima, termasuk perlengkapannya yang diperlukan di satu tempat ataupun lokasi untuk penyelenggaraan komunikasi radio. Nah, kemudian kita akan bicara tentang tadi sudah kita bicara tentang definisi daripada telekomunikasi, apa itu, kemudian gelombang radio, komunikasi radio terestrial, serta stasiun radio. Itu ada beberapa sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi di sini sistem operasi di dalam telekomunikasi itu ada 3. Ya. Maaf. Yang pertama, kamu mungkin pernah mendengar istilah simplex. Apa maksud dengan simplex? Yaitu transmisi satu arah pada suatu kanal transmisi yang tidak dapat dilakukan kebalikannya. Nah, contoh radio siaran, TV, radio paging ataupun half, ya kan, paging. Kamu masa kamu pun belum pernah dengar istilah paging ya. Itu dia hanya penerimaan cuma satu arah saja ya, simplex ya. Di televisi kita hanya bisa menonton saja, itu kita tidak bisa berinteraksi dengan televisi ataupun radio ya. Kemudian ada lagi yang istilah dengan duplex, transmisi 2 arah yang dilakukan pada saat yang tidak bersamaan. Contoh handy talkie, ini akan bergantian ya. Handy talkie pernah lihat ya, handy talkie. Kemudian radio trunking full duplex ya. Terus ada lagi yang dikatakan dengan full duplex tadi ya, transmisi 2 arah yang dilakukan pada saat yang sama. Contoh fix, telepon, mobil, phone, dan sebagainya. Seperti handphone kita ini termasuk full duplex ya. Jadi kita bisa, yang di sebelah sana berbicara, kita pun bisa sering berbicara, saling berlawan. Kalau yang tadi, kalau dia simplex hanya satu arah saja, kita hanya bisa mendengarkan saja. Kemudian kalau dia duplex ataupun sistem 2 arah, itu kita harus berganti-gantian ya, dengan channel yang tidak bersamaan ya kan. Misalnya handy talkie, kita memanggil, kita selesai tombol, kita selesai kita pijit atau kita pencet, dia akan bisa menjawab. Itu bergantian kalau yang di duplex. Sementara yang full duplex itu bisa bersamaan ya, fix telepon ataupun mobil phone ataupun handphone tadi ya. Kemudian identifikasi stasiun radio. Di setiap stasiun radio yang memancar harus memiliki identifikasi ataupun identitas sebagai berikut, seperti call sign ataupun nama panggilan, kemudian lokasi stasiun, apapun nama badan, kelas emisi, jenis sinyal, identifikasi. Itu dapat diperoleh apabila frekuensi radio memiliki izin frekuensi radio ataupun izin
stasiun radio. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah prosedur ataupun tata cara dalam panggilan. Ya. Pertama, kita harus mendengarkan lebih dahulu beberapa saat frekuensi yang akan digunakan. Nah, siapa tahu ada stasiun yang sedang menggunakan. Ya, apabila tidak ada yang menggunakan, yakinkan kembali dengan menanyakan apakah frekuensi ini dipergunakan. Nah, di sini tersebutkan call sign, ya kan, ganti, ya kan. Apabila tidak ada jawaban, mulailah Anda memanggil lawan bicara yang dituju dengan menyebut call sign ataupun tanda panggilan. Nah, jika frekuensi tersebut sedang dipakai, maka Anda harus bersabar menunggu. Nah, jika ada berita yang sangat penting, ucapkan instruksi supaya didahulukan untuk menyampaikan berita. Kemudian, bagaimana tata cara masuk ke dalam suatu komunikasi yang sedang berlangsung atau pada sharing frekuensi? Karena mungkin frekuensi sama bersamaan ya. Kita lihat di sini. Tidak diperkenankan memotong ataupun masuk ke dalam suatu komunikasi yang sedang berlangsung. Tunggu hingga komunikasi berakhir ataupun perhatikan siapa stasiun utamanya, panggil stasiun utama, tunggu ataupun spasi di antara pembicaraan. Nah, bila spasi pendek cukup sebut call sign dengan disingkat, ya. Nah, bila spasi panjang gunakan call sign ataupun lengkap dengan kata-kata ganti. Nah, bila ada keperluan di luar giliran berkomunikasi, maka untuk masuk kembali gunakan kontak ataupun call sign dan sebutkan keperluannya. Ini kalau untuk pada saat kita melakukan pada saat frekuensi yang sama ataupun sharing frekuensi ya. Berikutnya kita bahas tentang kewajiban dalam berkomunikasi. Ya. Menyebut call sign dalam interval waktu tertentu, ya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, berikan tenggang waktu ataupun spasi 2-3 detik antara dua pembicaraan. Nah, bila komunikasi dengan repeater, berikan tenggang waktu 2-3 detik setelah repeater cut off. Berkomunikasi dengan sopan, tidak tumpang tindih, tidak sambil makan ataupun minum. Ini berfungsi untuk memberikan peluang bagi stasiun lain yang barangkali akan bergabung ataupun membawa berita penting. Tadi kewajiban sudah kita bahas, kemudian larangan dalam berkomunikasi. Nah, dilarang merilai berita ataupun informasi bagi pihak ketiga, kecuali berita keselamatan, SAR, bencana, dan sebagainya yang bersifat darurat, ya kan. Tidak mengadakan tune in ataupun tune antena ataupun jamming pemancar pada frekuensi yang sedang dipergunakan dan membuat gangguan-gangguan, tidak sambil makan ataupun minum, mencaci maki apalagi, dan melakukan pekerjaan lain. Tidak komunikasinya pun tidak bertele-tele. Singkat, padat, jelas ya. Kemudian mengurangi kesalahan informasi. Berbicara dengan jelas dekat mikrofon, tekan tombol PTT ataupun push to talk 1 detik sebelum dan sesudah berbicara agar informasi tidak terputus-putus ya. Siapkan berita yang akan diinformasikan, sampaikan berita dengan kata per kata, dan apabila semua berita telah terkirim, mohon agar dibacakan ulang. Untuk penyebutan nomor agar dieja angka satu persatu. Jangan menerima berita ataupun instruksi tanpa dimengerti artinya, ya. Kemudian kirimkan berita berdasarkan fakta, bukan isu. Berita menggunakan HT ataupun handy talkie harus tetap pada posisi saat mengirim berita ataupun transmit. Ya, ini yang untuk mengurangi kesalahan daripada informasi. Kemudian ada istilah gangguan. Gangguan adalah akibat dari energi yang tidak dikehendaki yang disebabkan oleh satu ataupun komunikasi emisi-emisi, radiasi-radiasi atau induksi-induksi terhadap penerimaan dalam sistem komunikasi radio yang ditunjukkan dengan adanya suatu penurunan mutu, salah pengertian atau hilangnya informasi yang dapat diperoleh kembali bila energi yang tidak dikehendaki tersebut dihilangkan. Nah, sumber gangguan dalam komunikasi radio itu apa saja? Ya, kondisi propagasi yang tidak normal, mendung, hujan ataupun hujan lebat, operasi dari stasiun yang tidak sesuai ketentuan,
jam, lokasi, frekuensi, bandwidth, dan kuat sinyal. Nah, transmisi tanpa izin ilegal, adanya kesalahan operasi. Ini salah kelas emisi ataupun modulasi ya, bisa saja ini menyebabkan sumber gangguan. Kemudian channel frekuensi yang berdekatan, ini juga sering-sering saling mengganggu ya, jaraknya sedikit ya kan. External noise, petir, kilat, ataupun main noise atau motor listrik, busi, dan sebagainya. Emisi tersebar ataupun harmonisa, intermodulasi, free parasitik, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah apa bila terjadi gangguan dalam hal komunikasi radio ya? Periksa tegangan power supply, periksa semua konektor, periksa frekuensi kerja, periksa fungsi mikrofon, periksa fungsi loudspeaker, periksa fungsi perangkat ataupun transceiver, kemudian periksa semua knob yang pada perangkat, periksa posisi antena, dan periksa kondisi propagasi. Ini langkah-langkah bila terjadi gangguan komunikasi radio itu apa saja, baik secara teknis maupun non teknis sudah saya sampaikan tadi ya kan. Nah, dampak yang terakhir adalah dampak yang terjadi jika operator tidak memiliki sertifikat. Apa saja, yaitu karena dia tidak mengerti dalam suatu aturan, tentu akan menimbulkan gangguan dalam komunikasi radio dan melanggar larangan-larangan dalam komunikasi. Ini terjadi ketidakteraturan dalam komunikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pembelajaran hari ini, yaitu tentang tata cara berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Jadi coba nanti kalian sebagaimana biasa kalian catat kembali, kemudian kerjakan tugas, ambil suatu kesimpulan daripada materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dicatat, setelah disimak tadi, kemudian dicatat, dan buatlah suatu kesimpulan ataupun catatan, serta dikirimkan tugas siswa ke Google Classroom. Demikian yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Bye bye.